Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanya gadis biasa, hidup di balik tumpukan botol plastik dan impian yang sudah lama hancur ketika sang ayah jatuh sakit dan utang menumpuk. Satu-satunya jalan keluar datang dari pria tua yang tak pernah ia kenal. Pernikahan itu bukan tentang cinta, melainkan tentang bertahan. Tapi di balik pintu rumah mewah itu, rahasia mulai terkuak, dan perasaan yang tak seharusnya tumbuh malah menyala perlahan. Ia tidak hanya dihadapkan pada masa lalu yang kelam, tapi juga pilihan yang bisa mengubah segalanya. Saat semuanya tampak tenang di permukaan, mungkinkah badai sebenarnya baru akan dimulai? Selamat datang di channel DC Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Antara tumpukan botol plastik dan kaleng bekas, seorang gadis muda berjalan pelan menyusuri lorong sempit perkampungan. Namanya Sumi, wajahnya bersih, matanya bening, dan kerudung coklat susu yang dikenakannya selalu rapi. Meski pakaiannya lusuh, ia berusia 23 tahun, tapi langkahnya sudah penuh kehati-hatian. Seperti orang yang pernah tersandung terlalu keras oleh kenyataan, dulu, Sumi adalah istri dari pria yang ia cintai sejak SMA. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya berdiri di pelaminan dengan hati berdebar dan harapan menggunung. Tapi rumah tangganya hanya bertahan 2 tahun, suaminya pergi bersama wanita lain, meninggalkan Sumi dengan luka dan status janda di usia muda. Tak ada anak dari pernikahan itu, hanya kenangan yang sulit dihapus dan air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Sejak perpisahan itu, Sumi kembali tinggal di rumah kayu sederhana bersama ayahnya, Pak Tarno. Rumah itu berdiri di pinggir kali, beratap seng dan berdinding triplek. Mereka hidup seadanya, mengandalkan hasil memulung barang bekas dari tempat pembuangan sampah dekat pasar. Setiap pagi, Sumi akan membawa karung goni besar di punggung, berjalan bersama sang ayah, mencari botol plastik dan kardus yang masih bisa dijual ke pengepul. Meski lelah, ia tetap tersenyum, karena baginya, bekerja dengan tangan sendiri jauh lebih mulia daripada bergantung pada orang lain. Sumi tidak pernah malu dengan pekerjaannya. Ia justru merasa bangga bisa membantu ayahnya yang sudah tua dan sering batuk-batuk karena udara pagi yang dingin. Ia juga tak pernah membuka kerudungnya, meski sering berkeringat atau kotor karena debu. Kalau tubuh bisa kotor karena kerja keras, biarlah. Tapi hati jangan sampai ikut kotor. Begitu katanya pada seorang tetangga yang heran melihat Sumi masih memakai kerudung meski jadi pemulung. Sayangnya, hidup tidak hanya tentang kerja keras dan keikhlasan. 3 bulan lalu, Pak Tarno jatuh sakit. Ia pingsan di tengah jalan saat sedang mengangkat karung dan harus dibawa ke puskesmas. Diagnosa awal menunjukkan kelelahan dan kurang gizi. Tapi setelah dicek lebih lanjut, ternyata ada gangguan pada paru-parunya. Sumi panik, dan satu-satunya cara untuk merawat sang ayah adalah meminjam uang dari orang yang tidak pernah ingin mereka datangi, Pak Buang, seorang rentenir kampung yang terkenal karena bunga pinjamannya yang tinggi. Pak Buang memang tinggal hanya 3 gang dari rumah Sumi, tapi selama ini mereka selalu menghindar. Tapi malam itu, Sumi tak punya pilihan. Ia mengetuk pintu rumah itu dengan tangan gemetar. Ia memohon bantuan, dan akhirnya dipinjami uang sebesar 50 juta rupiah, dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu 3 bulan. Sumi sadar itu berat, tapi ia percaya Tuhan pasti memberi jalan. 3 bulan berlalu seperti angin. Sumi bekerja lebih keras, bahkan sampai malam hari, tapi penghasilannya tak cukup untuk membayar utang, apalagi bunga yang terus bertambah. Kini, setiap hari ada saja orang yang datang ke rumahnya untuk menagih. Mereka tak pernah kasar, tapi tatapan mereka tajam dan penuh tekanan. Sumi jadi sulit tidur, dan Pak Tarno mulai merasa bersalah. "Maaf nak, ayah yang bikin hidupmu jadi seperti ini," katanya lirih suatu malam. Dan tepat ketika Sumi merasa benar-benar putus asa, datanglah seorang pria tua yang mengubah segalanya. Namanya Haji Boncu. Ia seorang pengusaha besar yang dikenal di kampung sebagai pemilik rongsokan terbesar di kota itu. Ia datang ke rumah Sumi dengan mobil mewah, mengenakan pakaian rapi, dan bicara dengan nada lembut tapi penuh makna. "Aku bisa bantu kalian, asal ada satu syarat. Aku ingin Sumi menjadi istriku."
Seketika dunia Sumi seakan berhenti berputar. Rasanya seperti mimpi buruk yang hadir dalam bentuk nyata. Sumi hanya bisa terdiam saat mendengar permintaan itu. Ia menunduk dalam diam, matanya berkaca-kaca. Haji Boncu tetap duduk santai di kursi plastik tua di depan rumah mereka. Tangannya memainkan tas kecil berwarna hitam yang ia bawa. "Kamu tak perlu menjawab sekarang," katanya pelan. "Tapi pikirkan baik-baik, ini bukan hanya soal utang, tapi masa depan ayahmu." Pak Tarno menghela napas panjang. "Kami bukan orang yang bisa menjual anak, Haji," ucapnya pelan. Meski suaranya terdengar ragu. "Saya cuma ingin utang saya lunas. Kalau Haji mau bantu, saya sangat berterima kasih. Tapi jangan bawa-bawa anak saya." Namun, sebelum Pak Tarno menyelesaikan kalimatnya, Haji Boncu membuka tas hitam itu dan meletakkan segepok uang tunai di atas meja kayu yang mulai lapuk. 50 juta, tanpa bunga, anggap saja hadiah dari calon keluarga. Lalu ia bangkit dan berjalan pelan ke mobilnya, meninggalkan Sumi dan ayahnya dalam diam yang panjang dan menyesakkan. Malam itu, Sumi tak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut. Pikirannya berkelana kemana-mana. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan dihadapkan pada pilihan seperti ini. Di satu sisi, ayahnya yang ia cintai terus merasa bersalah dan dihantui rasa putus asa. Di sisi lain, Haji Boncu, pria yang usianya lebih tua dari almarhum kakeknya, tiba-tiba ingin menjadikannya istri. "Apakah ini hukuman dari masa laluku?" bisiknya dalam hati. "Apakah karena aku gagal menjaga rumah tanggaku dulu, maka Tuhan mengujiku seperti ini?" Keesokan harinya, suasana rumah semakin muram. Pak Tarno hanya duduk diam menatap lantai. Sementara Sumi mengaduk teh tanpa benar-benar meminumnya. Mereka tahu waktu terus berjalan. Dan rentenir bisa datang kapan saja. Bahkan tadi pagi, Sumi melihat 2 orang asing berdiri di ujung gang, memperhatikan rumah mereka. Tatapan mereka seperti ingin mengatakan, "Waktu kalian hampir habis. Kalau aku setuju, ayah jangan pernah merasa bersalah," ucap Sumi tiba-tiba. Memecah keheningan, Pak Tarno menoleh. Wajahnya pucat. "Nak, jangan korbankan hidupmu hanya karena ayah," katanya parau. Sumi tersenyum lirih. "Aku bukan dikorbankan. Ya, aku memilih kalau dengan cara ini ayah bisa tenang dan tak lagi merasa berdosa, aku akan jalani toh. Aku sudah pernah gagal dalam pernikahan. Mungkin ini jalan hidupku." Air mata Pak Tarno jatuh begitu saja. Ia ingin menolak. Ia ingin melindungi anak perempuannya. Tapi apa daya, ia tak punya apa-apa. Bahkan untuk membayar obatnya sendiri pun, ia harus meminjam. "Ayah mohon, pikirkan lagi." Tapi Sumi sudah bulat. Ia menatap langit senja dari balik jendela kecil rumahnya, seolah berbicara pada Tuhan. "Kalau ini ujian, maka bimbing aku melewatinya." 3 hari kemudian, sebuah mobil hitam kembali berhenti di depan rumah Sumi. Haji Boncu turun, kali ini dengan membawa seorang penghulu dan 2 orang saksi. Tidak ada dekorasi, tidak ada bunga, bahkan tidak ada senyum. Hanya sehelai mukena putih, sebilah cincin emas kecil, dan suara sah yang menggema dalam diam. Pernikahan itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Setelah akad, Haji Boncu langsung mengajak Sumi naik ke mobil. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap Sumi dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan senang, tapi seperti ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Sepanjang perjalanan, Sumi hanya menatap keluar jendela. Jalanan kota terasa begitu asing. Meski ia pernah melewatinya ribuan kali, kini hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia sudah menjadi istri dari seorang pria yang bahkan belum ia kenal lebih dalam. Tapi yang lebih mengejutkan, rumah tempat tinggal barunya ternyata jauh dari bayangan siapapun. Rumah itu besar, mewah, penuh marmer dan lukisan mahal. Tapi entah mengapa, hawa dingin terasa menyambut Sumi begitu ia melangkah masuk. Ada ketenangan yang terlalu sepi dan kemewahan yang terasa kosong. Dan disinilah kisah baru Sumi dimulai. Bukan sebagai janda miskin, bukan pula sebagai anak pemulung, tapi sebagai istri sah dari pria tua kaya raya yang menyimpan banyak rahasia di balik senyumnya yang tenang. Sejak hari pertama tinggal di rumah megah itu, Sumi merasa seperti masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Semua terlihat indah di mata orang luar. Rumah 3 lantai dengan taman luas, kolam ikan koi, dan mobil-mobil mewah berjajar di garasi, tapi bagi Sumi, rumah itu terasa seperti panggung sunyi yang menyimpan terlalu banyak cerita. Haji Boncu memperlakukan Sumi dengan sopan, namun terasa dingin dan kaku. Ia tidak berbicara banyak,
hanya memberikan instruksi seperlunya, Sumi dipindahkan ke kamar di lantai 2, sementara Haji Boncu tetap tidur di kamar utama di lantai bawah. Tidak ada sentuhan, tidak ada sapaan mesra, layaknya suami istri. Seolah mereka hanya dua orang asing yang dipersatukan oleh keadaan, bukan cinta. Namun justru itulah yang membuat Sumi bingung. Ia mengira akan langsung mendapatkan perlakuan yang membuatnya tidak nyaman. Apalagi setelah mendengar reputasi Haji Boncu, yang katanya punya dua istri terdahulu yang meninggal secara tiba-tiba. Tapi nyatanya, hari-hari awal berjalan datar, hampir membosankan. Haji Boncu lebih sering mengurung diri di kamar atau duduk diam di perpustakaan sambil membaca buku. Yang membuat Sumi penasaran bukan sikap Haji Boncu, melainkan suasana rumah itu sendiri. Setiap malam, ketika ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, ia merasakan angin dingin berhembus dari arah lorong. Beberapa kali ia seperti mendengar suara-suara samar, seperti isakan tangis atau pintu yang terbuka sendiri. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Pembantu di rumah itu tidak banyak bicara. Ada Bu Rini, wanita paruh baya yang bertugas memasak dan bersih-bersih. Lalu ada Pak Warto, sopir, yang juga merangkap penjaga rumah. Keduanya sangat tertutup dan cenderung menjaga jarak dengan Sumi. Setiap kali Sumi bertanya soal masa lalu rumah itu, mereka hanya menjawab dengan senyum kaku atau pura-pura sibuk. Suatu malam, Sumi tidak bisa tidur. Ia gelisah. Pikirannya berputar-putar tentang pernikahannya yang terasa hambar. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dari lantai 2, ia bisa melihat taman belakang yang diterangi lampu taman kekuningan. Tapi pandangannya tertahan pada satu sosok yang berdiri di bawah pohon mangga besar. Seorang pria muda, mengenakan kemeja putih, berdiri dengan tangan di saku. Menatap rumah itu Sumi terkejut. Ia mengamati sosok itu lebih lama, hingga akhirnya pria itu melangkah masuk ke rumah, melalui pintu belakang yang langsung menuju dapur. Sumi buru-buru keluar kamar dan menuruni tangga. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantuk. Ia sampai di dapur hanya untuk mendapati sosok itu sedang duduk tenang. Sambil menuang air putih ke dalam gelas, pria itu menoleh. "Kamu Sumi?" "Ya." Sumi mengangguk ragu. "Maaf, Anda siapa?" Pria itu tersenyum ramah. "Aku Adrian, anak tiri dari istri pertama Haji Boncu." Jantung Sumi berdebar. Ini pertama kalinya ia mendengar nama dari keluarga Haji Boncu secara langsung. Adrian tampok berbeda dari suasana rumah yang suram. Ia hangat, tenang, dan suaranya penuh ketulusan. Mereka berbicara sebentar, saling mengenal secara singkat. Adrian bercerita bahwa ia baru tiba dari luar negeri setelah menerima kabar bahwa ayah tirinya, Menaka Lok, dan begitu tahu siapa wanita yang dinikahi, ia memutuskan untuk datang langsung. Ayah bukan orang yang mudah membuka hati. Aku kaget juga ketika mendengar dia menikah lagi, ujar Adrian sambil memandangi gelasnya. Tapi aku lebih kaget lagi melihat istrinya masih sangat muda. Sumi tersenyum kikuk. Saya juga tidak menyangka hidup saya akan seperti ini. Malam itu, obrolan mereka hanya sebentar. Tapi sejak pertemuan itu, Sumi merasa ada cahaya baru dalam rumah itu. Adrian tidak muncul setiap hari, tapi saat ia ada, suasana rumah menjadi lebih hidup. Ia suka berbincang dengan Sumi tentang hal-hal sederhana, bunga, buku, langit, dan tentang hidup yang tak bisa ditebak. Sumi merasa nyaman. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya yang sunyi, ia bisa tertawa lepas. Tapi di balik itu semua, hatinya juga waspada. Ia tahu, terlalu nyaman dengan Adrian bisa menjadi rumit. Apalagi, ia masih menyandang status istri dari ayah tirinya. Namun, rasa yang perlahan tumbuh itu tak bisa ia tolak. Tatapan mata Adrian berbeda. Ia tidak melihat Sumi sebagai janda atau istri dari orang tua. Ia melihatnya sebagai manusia, sebagai perempuan yang punya luka, tapi juga kekuatan. Dan Sumi mulai takut, bukan karena Haji Boncu, tapi karena hatinya sendiri. Sejak pertemuannya dengan Adrian malam itu, Sumi merasa pikirannya tidak lagi tenang. Ia sering memikirkan percakapan singkat mereka, senyuman Adrian yang tulus, dan cara pria itu memperlakukannya bukan sebagai seorang istri dari pria tua, tapi sebagai wanita yang layak dihargai dan didengarkan. Setiap kali mereka bertemu, Sumi merasa seperti bisa bernapas lebih lega. Namun, setiap momen hangat bersama Adrian justru membawa kegelisahan baru. Sebab hati kecilnya tahu, perasaan itu tidak seharusnya tumbuh. Ia adalah istri dari ayah tirinya. Meski pernikahan itu dingin, tanpa keintiman,
bahkan tanpa ikatan batin, tapi status tetaplah status. Dan Sumi terlalu menjaga kehormatan untuk membiarkan perasaannya berjalan tanpa batas. Adrian pun tampak menyadari jarak itu. Ia tidak pernah menyentuh Sumi, bahkan tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang melampaui batas. Tapi dari tatapan matanya, Sumi tahu pria itu menyimpan sesuatu. Setiap kali mereka berbicara, ada jeda panjang yang seolah menahan kalimat-kalimat yang tak berani keluar. Dan di setiap senyumannya, Sumi bisa merasakan bahwa ada rasa yang tidak bisa ia ungkapkan secara langsung. Suatu malam, Sumi sedang membereskan rak buku di ruang tengah, ketika tanpa sengaja ia menemukan sebuah buku harian kecil yang terselip di balik tumpukan majalah lama. Sampulnya coklat tua, agak lusuh, dan ada inisial R, M di pojok bawahnya. Penasaran, ia membukanya. Ternyata itu adalah catatan harian milik Rina Mulyani, istri pertama Haji Boncu yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Awalnya Sumi ragu, tapi ketika membaca halaman pertama, hatinya langsung tercekat. Rina menulis tentang kesendiriannya di rumah besar itu, tentang rasa takutnya saat malam datang, tentang suara-suara aneh yang ia dengar saat Haji Boncu sedang bepergian, dan yang paling membuat Sumi merinding, tulisan itu perlahan berubah dari curahan hati menjadi kalimat-kalimat penuh ketakutan. Rina merasa sedang diawasi. Ia merasa ada rahasia besar di rumah itu yang tidak boleh diketahui siapapun. Sumi menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia memandang sekeliling ruangan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu seperti sedang mengawasinya. Ia tidak tahu apakah rasa takut itu nyata, atau hanya karena isi buku itu yang memengaruhinya. Tapi sejak malam itu, tidurnya tidak lagi nyenyak. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti kamar Haji Boncu yang selalu tertutup rapat. Bahkan di siang hari, atau fakta bahwa pembantu-pembantu di rumah itu tidak pernah masuk ke kamar majikannya tanpa dipanggil. Bahkan Pak Warto, sopir yang dikenal tegas, selalu terlihat gugup jika harus mengantar Haji Boncu ke rumah sakit atau ke tempat lain. Satu malam, Sumi mendengar suara pintu berderit dari arah lantai bawah. Ia mengintip dari tangga dan melihat Haji Boncu berjalan perlahan ke arah ruang tengah, tapi anehnya, pria itu tidak menyalakan lampu. Ia hanya berdiri di depan lukisan besar di dinding, lalu menatapnya lama, sangat lama, sebelum akhirnya kembali ke kamarnya tanpa berkata sepatah pun. Sumi makin resah. Ada yang tidak ia pahami. Pernikahan mereka berlangsung hampir sebulan, tapi ia nyaris tidak tahu apa-apa tentang Haji Boncu, tentang keluarganya, tentang masa lalunya. Semua terasa kabur, dan kini, dengan munculnya Adrian, semua menjadi lebih rumit. Ia tidak hanya bingung karena perasaan, tapi juga oleh rahasia yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Suatu pagi, saat Sumi duduk di teras rumah sambil menyiram bunga, Adrian menghampirinya. Ia membawa 2 gelas jus jeruk dan tersenyum. "Kamu kelihatan lelah," katanya pelan. Sumi mengangguk, lalu menatap mata pria itu dalam diam. "Adrian," bisiknya, "apa kamu tahu tentang istri-istri ayahmu sebelumnya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Adrian terdiam. Pandangannya menerawang jauh ke arah pagar depan. "Aku tahu beberapa hal," jawabnya akhirnya. "Tapi tidak semua. Ada banyak cerita yang tidak pernah dijelaskan. Bahkan saat ibuku meninggal, aku masih kecil dan hanya diberi penjelasan seadanya. Tapi sekarang aku mulai curiga, apalagi setelah tahu kamu juga melihat sesuatu." Sumi menunduk. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut, tapi ia tahu, sejak saat itu, mereka tak hanya berbagi percakapan, mereka mulai berbagi rahasia dan mungkin juga takdir. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Sumi dan Adrian mulai sering berbagi waktu, tak lagi hanya berbicara di sudut rumah atau di sela kesibukan. Mereka mulai mencari tahu bersama tentang rumah itu, tentang masa lalu Haji Boncu, dan tentang catatan-catatan lama yang perlahan mulai menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Namun semua pencarian itu mendadak terhenti ketika suatu pagi, Bu Rini dengan wajah panik datang mengetuk kamar Sumi. Ibu cepat ke bawah. Haji Boncu tidak bangun dari tidurnya," katanya tergesa. Suaranya gemetar. Sumi segera menyusul. Jantungnya berdetak semakin cepat. Saat sampai di kamar utama, ia melihat tubuh Haji Boncu terbaring diam. Wajahnya tenang, seperti sidang. Tidur sangat nyenyak. Dokter keluarga datang dan memeriksa. Tak lama ia menggeleng pelan. Beliau sudah tiada, sepertinya dalam tidurnya. "Tenang," kata dokter itu. Tak ada yang aneh, tak ada tanda mencurigakan,
Tapi tetap saja, hati Sumi terasa dingin, ada rasa lega, tapi juga bingung. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pernikahan mereka bahkan belum genap 2 bulan. Adrian berdiri di sampingnya, memberi pelukan hangat yang membuat Sumi akhirnya menangis. Ia tidak tahu apakah tangis itu karena duka, kebingungan, atau justru perasaan yang tak bisa dijelaskan. Tapi dalam hatinya, ada bisikan kecil yang berkata, mungkin ini adalah awal dari akhir. Beberapa hari kemudian, setelah pemakaman dilangsungkan dengan tenang, Sumi dipanggil oleh pengacara keluarga untuk membacakan surat wasiat Haji Boncu. Ia datang dengan hati berdebar, ditemani Adrian yang tak pernah lepas dari sisinya sejak hari itu. Di dalam ruang kerja berpanel kayu tua, pengacara itu membuka map coklat dan membaca dengan suara pelan. To be jealous, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saya, Boncu bin Salim, menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan saya, termasuk rumah, tanah, kendaraan, serta simpanan di bank, diwariskan kepada istri sah saya saat ini, Sumi binti Tarno. Sumi menutup mulutnya dengan tangan, ia tidak percaya. Bahkan Adrian tampak terkejut. Tapi bukan hanya itu, lanjut sang pengacara, dalam lembar tambahan yang saya tanda tangani, almarhum juga menyatakan bahwa jika Sumi bersedia, ia ingin Adrian menjadi pendamping hidupnya setelah ia tiada. Karena aku tahu dia lelaki yang bisa menjaganya lebih baik dari siapapun, begitu tulisnya. Ruangan itu hening. Sumi menandok, hatinya berdebar keras. Ia tidak menyangka, di balik sikap dingin Haji Boncu selama ini, ternyata pria itu menyimpan perasaan dan pemikiran yang tak pernah ia duga. Ia tidak tahu harus sedih atau terharu. Yang jelas, hatinya terasa sangat penuh. Setelah keluar dari ruang itu, Adrian menggenggam tangan Sumi. Aku tidak akan memaksamu, katanya pelan. Kita berdua sama-sama punya luka. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin berjalan bersamamu. Bukan karena wasiat tapi karena aku sungguh ingin melindungimu. Sumi menatapnya, matanya basah. Dalam kebisuan itu, ia mengangguk perlahan. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana. Tak ada pesta besar, hanya doa yang tulus, air mata haru dari warga sekitar, dan senyuman yang akhirnya bisa tumbuh tanpa beban. Sumi bukan lagi gadis pemulung yang tertindas. Ia telah melewati badai, kehilangan, kebingungan, dan kini berdiri tegak sebagai perempuan yang menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Tapi Sumi tidak berhenti di situ. Ia mengubah rumah mewah itu menjadi tempat harapan baru. Ia mendirikan yayasan untuk para perempuan yang mengalami pernikahan paksa, janda yang ditinggal tanpa dukungan, dan anak-anak pemulung yang tak punya masa depan. Aku tahu rasanya jadi tak punya pilihan, katanya suatu hari saat menyapa anak-anak asuhnya. Tapi Tuhan selalu menyelipkan harapan di balik rasa putus asa. Setiap pagi, Sumi berdiri di taman belakang, menatap langit yang dulu terasa jauh. Kini, langit itu terasa lebih dekat. Ia telah melalui hari-hari penuh kesedihan. Tetapi dari semua itu, ia justru menemukan arti kekuatan. Dari jalan yang berliku, ia belajar bahwa yang tulus akan selalu menemukan tempatnya, dan cerita Sumi pun menjadi kisah yang dibagikan kemana-mana. Tentang janda muda anak pemulung yang dinikahkan karena utang, tapi justru berakhir sebagai pemenang. Bukan karena harta, bukan karena warisan, tapi karena hatinya tidak pernah menyerah untuk bertahan, dan pada akhirnya menemukan cinta yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel DC Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.